Mari kita saling memahami, saudara-saudaraku. Siapa mengubah karakter pribadi kita datang kepada Tuhan? Kalau enggak daripada iman kita sendiri. Betapa baiknya Yesus Kristus mengutus Roh Kudusnya lagi membantu, mendukung, menopang. Di dalam firman kebenaran Tuhan, jauhi dari kepandaian dan kepintaran kita sendiri, saudara-saudariku. Itu pernyataan firman, bahwa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Itu perkataan Allah di dalam kitab ini. Sebab perkataan firman adalah bukan hikmat manusia, nubuat daripada Allah sendiri, yang dinubuatkan kepada umat-umat yang percaya di hadapan daripada Yesus Kristus, sehingga dinikmati. Bahkan Tuhan Allah Yesus Kristus berjanji, berdoalah engkau, mintalah roh hikmah, pengertian, pengajaran dari aku, percaya Roh Kudus menuntunmu. Betapa baiknya Yesus Kristus, padahal untuk keselamatan kita di kelak kemudian. Karena manusia kehidupannya akan terjadi kedua kali. Jangan salah, hanya di bumi ini kita mau hidup, saudara-saudariku. Dua kali. Mau masuk kerajaan surga atau kerajaan neraka, pasti terjadi dua kali hidupnya manusia semua, jahat atau baiknya. Kalau kita jahat, dua kali kehidupan, itulah api neraka. Kalau kita baik, belajar, mudah-mudahan kita masuk surga dalam kerajaan Tuhan. Berhati-hati. Itu pernyataan firman, bukan pernyataan saya. Itu firman berkata, saudara-saudara, supaya kita semua memahami. Saya buat selalu firman Tuhan di channel ini, tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita memahami semua, supaya lebih jelas, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Bahkan Tuhan berkata menjelang akhir zaman, supaya kita memahami, saudaraku. Yudas 1 ayat 18, 19 dan 20. Tuhan berkata lagi kepada kita menjelang akhir zaman, supaya kita semakin kuatkan menghadapi tipu daya iblis ini. Hati-hati loh tipu iblis. Ini yang selalu manipulasi pemikiran manusia, menjerat manusia jatuh dalam dosa. Kadang nggak kita sadari. Inilah pemecah manusia semua. Pekerjaan iblis, pecah saudara, bersaudara. Pecah yang seiman. Terjadi persungut-sungutan, terjadi permasalahan kerjaan iblis. Manipulasi, ditipulasi pemikiran kita supaya kita emosi. Perbuatan jahat, perbuatan iblis, saudara-saudara, percayalah. Di mana pada Yesus Kristus, di saat mau disalibkan, coba saudara-saudara, saudariku tonton film daripada Yesus Kristus. Betapa berjelmanya kuasa setan itu melihat daripada wajah Yesus Kristus. Yesus Kristus melihat dia. Bahwa kuasa kegelapan ditipulasi orang Farisi, dipenuhi kuasa kegelapan supaya Yesus disalibkan. Padahal mereka mengerti firman Tuhan, seorang intelektual. Tetapi karena lemah imannya orang Farisi dahulu, sehingga mereka menyalibkan daripada Yesus Kristus, ditipulasi kuasa kegelapan. Hati-hati menjelang hari terakhir ini juga. Tetapi Tuhan memesankan kepada kita, menjelang hari terakhir, barang siapa selalu memberikan pemecah-pemecah, barang siapa selalu yang bisa mengadu domba orang,
mengejek bahwa dia tidak milik daripada Allah lagi, bahwa dia tidak ada memiliki Roh Kudus lagi. Sudah roh dunia berbicara. Ini harus kita paham. Bagaimana kita mengejar itu? Bagaimana kita mengingat pesan Allah? Kita baca Yudas 18 supaya kita memahami semua saudara-saudari. Di sana dikatakan 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dengan dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, pada rasul dahulu dan Yesus Kristus. Di situ dikatakan, ayat 18 berkata, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kepasikan mereka. Ini pengejek-pengejek menjelang hari terakhir. Ini terjadi tipu daya iblis, manipulasi pemikiran manusia, sehingga terjadi mengejek. Di antara kita sesama mengenal Yesus Kristus mau terjadi saling mengejek kok. Tapi ingat, apa kata firman? Pasal 19 mengatakan, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Setiap manusia memberikan masalah, setiap manusia mengacukan di dalam keibadahan gereja, di antara sesama yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dialah tidak milik Allah lagi menurut firman ini, dan tidak memiliki Roh Kudus lagi. Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, diingatkan di ayat 20 dikatakan, supaya kita sanggup tidak terjadi seorang pengejek, penghina, supaya tidak terjadi masuk daripada Yesus Kristus, umat-umatnya tidak terjadi sedemikian. Ayat 20 mengatakan, supaya kita memahami, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudaraku berada malam ini, kita sama-sama belajar bersama. Perkataan firman berkata kepada kita semua, barang siapa juga yang menonton video ini benar kita belajar bersama. Di antara kita semua tidak luput segala dosa dan kesalahan. Masuk daripada ranah firman, kita selalu berjuang jangan tertipu. Jangan tertipulasi oleh kuasa kegelapan. Di situ dikatakan barang siapa pengejek, barang siapa pemecah, berarti tidak memiliki daripada roh Allah lagi dalam jiwa tubuhnya, melainkan roh dunia. Tetapi Tuhan mengingatkan, menjelang hari-hari terakhir, kuatkanlah imanmu, berdoa dengan Roh Kudus. Maka kita beribadah kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudariku, ingat, percayakan Roh Kudus membimbing kita. Apapun kekurangan, apapun kelalaian, apapun terlanjur dosa, memang firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada sempurna dan tidak lupa segala dosa. Tuhan ingatkan memang itu. Tapi Tuhan mengingatkan kembali, marilah beribadah datang kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus. Percayalah, dimanapun gereja saudara-saudariku berada, Tuhan yang memesankan ini kepada semua. Antara saudara dengan saya sama, kita diingatkan. Karena Tuhan tahu kekuatan daya iblis ini. Kadang kita terjadi bersifat manusia munafik. Kadang kita tidak sadar tertipulasi kuasa kegelapan. Ini menjadi bahaya. Hati-hati. Tuhan memberikan peringatan-peringatan. Terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Artinya, sekarang iman saya ada 50%. Kedepannya nanti, entah lebih parah lagi dosaku. Artinya supaya imanku tetap bertahan.
Manusia yang berdosa dahulu itu bisa jadi terkemudian. Itu artinya terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih ini. Karena Tuhan ingatkan, berdoa dengan Roh Kudus supaya tidak terjadi tertipulasi perbuatan kuasa kegelapan. Kita orang Kristen berkata iman, kasih, dan pengharapan. Apa arti Kristen? Kasih. Adakah sudah kita kasih orang? Adakah sudah kita berikan bantuan kepada orang yang tidak mampu? Ada orang kita perhatikan orang yang kelaparan? Tuhan Yesus saja di bawah kolong langit dan di atas bumi, 5.000 lebih Tuhan berikan makan manusia itu karena kelaparan. Ada itu kita lakukan enggak? Berkata iman, kasih, pengharapan. Bagaimana kita mendapatkan pengharapan? Buat apa kita punya iman kalau tidak mengerti kasih kepada sesama? Karena itu yang Tuhan butuhkan. Maka di dalam kebenaran Tuhan, mari memahami, mendalami, mematangi. Percaya, berdoa, ada hikmat daripada Allah. Jadi menjabarkan firman itu bukan kepandaian, melainkan Allah sendiri berbicara dalam pemikiran kita melalui Roh Allah yang tercurah bagi kita. Dia membuka kita dewasa. Di dalam firman Tuhan berkata, tidak ada tertulis, suka berpendidikan kau menjabarkan firman Tuhan. Tidak ada tertulis di dalam firman ini. Tetapi Tuhan berkata, berdoalah engkau, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Tuhan Yesus Kristus. Lihat pada zaman orang Farisi, pendidikan intelektual, kitab Musa. Kitab Musa itu kitab firman Tuhan juga, dari Tuhan itu. Tapi malah mereka yang menyalibkan daripada Yesus Kristus, karena tidak memahami hikmat daripada Allah. Merajalela kuasa iblis, manipulasi pemikiran manusia, tipu dayanya, bujuk rayu kegelapannya. Karena manusia, kita kadang tidak sadar meminta kepada Tuhan. Hikmat uluran tangan setia daripada Allah menghikmati dan menguatkan kita, sehingga kita lemah, ditipu daripada kuasa kegelapan. Firman Tuhan berkata, berdoalah dengan nama Roh Kudus menjelang hari terakhir. Jangankan menjelang hari-hari terakhir ini, dahulu pun Tuhan ingatkan kok. Murid-muridnya menjabarkan firman Tuhan oleh nama Roh Kudus kan. Mungkin banyak kita percaya dengan nama Roh Kudus, hanya katanya, tetapi hati, jiwa, dan pikiran kita tidak terfokus mengundang roh daripada Allah, Roh Kudus daripada Tuhan dalam jiwa pemikiran kita, di dalam kehidupan kita, apalagi dalam keibadahan. Mari lakukan itu saudara-saudariku. Mari kita lakukan semua supaya berhikmat. Manusia bukan ada pemikirannya, etikanya jahat. Ini kita pahami. Tuhan menciptakan manusia di bawah kolong langit di atas bumi, tidak ada etikanya jahat. Tetapi tertipulasi kuasa kegelapan yang menjerat kita karena mereka anti daripada kebenaran Allah. Habis pemikiran kita digonyang-nganying. Maka firman Tuhan berkata, beritakan Injilku kemana-mana, aku akan menyertaimu. Firman Tuhan berkata, jangan kau cari keuntungan pribadimu. Jangan kau buat ajang bisnis baik suciku, kata Tuhan. Apa baik suci?
Mungkin banyak orang tidak mengerti bait suci. Apakah gereja bait suci atau tubuh manusia bait suci daripada Allah? Kalau gereja hanya kemah pertemuan, persahabatan. Tapi kalau bait suci, Tuhan adalah jemaat daripada Allah, domba daripada Tuhan. Kalau kita memang sudah benar, ingin ikut kebenaran Tuhan, apapun permasalahan, hadapilah. Kalau kita memang ingin daripada rencana Allah, menyelamatkan manusia dari dosa di bawah langit dan atas bumi ini, rencana daripada Tuhan melalui berita Injilnya, terimalah apa adanya. Karena Tuhan berjanji, aku akan menyertaimu. Tuhan yang menyuruh. Maka Tuhan Allah berkata, ajarkanlah firman-Ku dengan kerelaan hatimu. Janganlah kau cari dengan kesenangan dirimu sendiri. Janganlah buat bait suci-Ku menjadi ajang bisnismu. Bait suci itu saudara-saudaraku bukan gereja. Bait suci adalah anak-anak Tuhan. Maka dalam kitab dikatakan, apakah kamu tidak mengetahui bahwa tubuhmu adalah baik daripada Allah, milik daripada Roh Kudus? Gereja artinya persahabatan, pertemuan, kebersamaan datang menyembah Tuhan, yang dibarengi oleh Tuhan. Seorang hamba pelayan daripada Allah dia angkat menjadi hamba daripada Allah. Maka kalau kita ingin jadi hamba daripada Tuhan, siaplah menghadapi arus apapun. Karena peraturan kitab di dalam perkemahan gereja itu sudah ditentukan perbendaharaan, perpuluhan, persembahan, ucapan syukur. Sudah saudara-saudariku, kurasa itu sudah diberitakan kepada jemaat-jemaat daripada Allah. Mentaati di dalam perkumpulan persahabatan kebersamaan, sebuah kemah daripada Allah yang dikatakan sekarang gereja. Dulu itu pada masa Musa adalah kemah. Di situ firman Tuhan berkata, berikanlah ucapan syukurmu, berikanlah perpuluhanmu, berikanlah persembahanmu. Sebab itu saudara-saudariku, saya buat ini. Saya tidak ada mencari kepentingan pribadi apapun. Karena saya takut. Di channel ini tidak pernah saya suruh saudara-saudariku di subscribe. Tidak. Saya takut kepada Tuhan. Karena pesan Tuhan kepada saya, beritakan Injilku kemana-mana. Aku menyertaimu. Jangan obral firman-Ku dan jangan jual firman-Ku, kata Tuhan. Terkadang saya tahan kelaparan demi Tuhan. Itu. Karena Tuhan kita percaya. Kita diberikan profesi bekerja. Dia sertai, dia berkati. Peraturan gereja, perpuluhan, percapaian sudah ada. Belajar. Bagaimana, kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, aku menyertaimu, beritakan Injilku kemana-mana. Tentu Tuhan sertai sesuai dengan profesi pekerjaan kita. Karena waktu Tuhan berikan semua. Waktu ibadah jam sekian, ibadah malam jam sekian, waktu tidur ada, hari waktu Tuhan berikan.
untuk mencari sebagai profesi kita yang mencukupkan biaya kita atas berkat daripada Allah. Saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, barang siapapun yang menonton video ini, mohon maaf dan mohon izin sebelumnya. Mari kita semakin belajar, mari kita semakin memahami jemaat Tuhan, domba Allah, pelayan hamba daripada Allah. Lihat menjelang hari-hari terakhir ini, karya tangan Allah sudah bekerja. Baik dengan buruknya sudah terjadi di dunia ini sekarang, karya tangan Tuhan. Sudah Tuhan jamah orang yang percaya di hadapannya, mendoakan orang bisa sembuh. Bahkan semakin banyak kepercaya kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, perhatikan gelombang dunia. Artinya daripada ranah Tuhan masuknya supaya kita semakin memahami, semakin ada kekuatan datang kepada Tuhan. Kalau ingin kita mau menerima keselamatan, karena pernyataan firman Tuhan ngeri, terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Saat ini aku hebohnya imanku, 5 tahun lagi lebih parah lagi dosaku, besar lebih jahat aku daripada yang jahat. Orang yang jahat itu menjadi hadapan daripada Allah. Makanya hati-hati, terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya bisa awal pertama diberikan Tuhan kehidupan damai sejahtera. Mulai datang Tuhan memperhatikan. Karena begitu Tuhan memberikan berkat, banyak manusia itu menyalahgunakan, sehingga makin Tuhan tarik pelan-pelan. Berkat itu dipindahkan sama orang, mulai lemah imannya. Pada waktu itu karena berkat cukup diberikan Tuhan, wah alangkah luar biasanya di hadapan Tuhan. Tetapi berkat itu disalahgunakan. Datang Tuhan tarik, ujungnya jatuh. Maka dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kalau enggak kuat iman, maka tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar, pergunakanlah yang Tuhan berikan.